Selamat pagi, Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada dua penyokong terbesar di zaman Sang Buddha, yaitu Anathapindika dan Wisakha. Semua sudah familiar ya? Jadi Anathapindika ini hartawan dan Wisakha ini juga hartawan yang kaya raya. Setiap hari mereka terus-menerus berdana pagi siang. Ketika malam hari mereka juga berdana. Dengan cara apa? Mereka berkunjung ke wihara, ngeliat bantenya satu persatu. Ada ndak ya yang sakit? Nah, kalau ada yang sakit, langsung mereka berdua mendanakan obat-obatan. Dan jumlahnya itu bukan bante kayak di PMA 1 orang, 2 orang, bukan. Tapi bisa ribuan, bisa ratusan. Nah, setiap hari tanpa mengeluh, tetapi mereka semangat dalam melakukan kebajikan, yaitu berdana, juga berbahagia di sana. Mereka juga dibantu oleh, kalau Wisakha ini dibantu oleh cucunya untuk membantu si Wisakha ini untuk melakukan perdana makan. Kalau yang Anathapindika dibantu oleh anak-anaknya. Kebetulan anak-anaknya ini anaknya perempuan semua, tiga-tiganya perempuan. Anak yang pertama, anak yang kedua, ini Wisakha ini sudah mencapai Sotapanna. Anathapindika juga sudah mencapai Sotapanna. Anaknya yang perempuan yang satu dan yang kedua itu juga sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Gara-gara berdana makan, kemudian mendengarkan Dhamma. Nah, langsung mencapai kesucian. Dan setiap hari terus-menerus melakukan seperti itu. Nah, si Sumana Dewi, yaitu anak yang ketiga ini dari Anathapindika, belum mencapai kesucian. Tetapi suatu ketika dia melakukan terus-menerus berdana makan, kemudian mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha, dari para bante, akhirnya si Sumana Dewi ini mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Sakadagami itu atasnya Sotapanna. Atasnya Sakadagami apa? Anagami. Atasnya Anagami apa? Arahata. Nah, jadi si Sumana Dewi ini walaupun telat mencapai kesucian, tetapi dia lebih tinggi daripada ayahnya dan kakak-kakak perempuannya. Nah, suatu ketika si Sumana Dewi ini jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, dirawat. Nah, dia cuma berpesan, tolong panggilkan ayah saya. Ketika dipanggilkan ayahnya, si Anathapindika datang. Akhirnya sebelum meninggal dunia, Sumana Dewi ini, anaknya manggil ayahnya adik laki-laki. Jadi ayahnya ini terkejut. Wah, begitu dia mengucapkan seperti itu, si anaknya Sumana Dewi ini meninggal dunia. Wah, Anathapindika ini sebagai ayahnya ini khawatir bahwa dia ini ngigo anaknya, manggil ayahnya ini sebagai adik laki-laki. Tetapi di momen yang tidak tepat, karena mengetahui bahwa pikiran terakhir seseorang bisa membuat seseorang ini terkondisi di alam mana. Nah, si Anathapindika ini menjadi resah, menjadi bingung, akhirnya tanya kepada Sang Buddha. Ketika tanya kepada Sang Buddha, diceritakan, Sang Buddha menjawab bahwa
si Sumana Dewi ini tidaklah salah memanggil kamu sebagai adik laki-laki sebelum dia meninggal dunia. Dia sekarang telah dilahirkan di alam Tusita. Si Sumana Dewi ini sudah dilahirkan di alam Tusita, di alam para dewa. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Mengapa si Sumana Dewi anak kamu memanggil kamu sebagai adik laki-laki? Dikarenakan Sumana Dewi anak kamu ini sudah mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Dan kamu masihlah mencapai Sotapana. Jadi pantaslah Sumana Dewi memanggil kamu sebagai adik laki-laki. Nah, di akhir cerita Sang Buddha memberikan khotbah Dhamma, yaitu berkenaan mengenai ada di Dhammapada syair 18, yaitu di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik, dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Jadi, apa yang dimaksudkan di sini? Bapak Ibu, kalau seumpama Bapak Ibu terus-menerus melakukan perbuatan baik, seumpama Bapak Ibu sudah melakukan perbuatan jasa setiap hari, kemudian Bapak Ibu bisa mencapai tingkat kesucian, Bapak Ibu di kehidupan saat ini itu sangat luar biasa bahagia. Nanti setelah meninggal dunia, Bapak Ibu sudah terlahir di alam, juga terlahir di alam yang bahagia. Kalau sekarang diceritakan nanti kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu bisa terlahir di alam bahagia, alam surga. Tetapi kan hanya awang-awang ya. Nah, kebahagiaan itu hanya awang-awang, hanya bayang-bayang. Tetapi ketika sudah meninggal dunia dan merasakan sendiri sudah terlahir di alam bahagia, dia baru merasakan, oh ini yang namanya bahagia. Nah, ini yang dimaksud di dalam sutta itu. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu terus menerus semangat dalam melakukan kebajikan yang membuat Bapak Ibu bisa berbahagia di alam ini maupun di alam sana yang alam berikutnya setelah kematian tiba. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wihara ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha varivaha pura paripurente sakarang ewa mewa itu dinang betanang upakapati ijhidang matidang dumhang hepa mewa sami jatuh sabe purendo sangkapa jando panaraso yadha manicho diraso Yadha sapidiyo vivajantu saparo kovina satumate bhavatandarayo Sogheri gayuka bhava abhivadana sile sani cangvo dhava jayana Cataro dhamma vadhanti ayuvanno sukhang Palang bhavatu sabba manggalang raghatu sabba dewata sabba buddhano bhavena sada sadhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghatu sabba dewata sabba dhammano bhavena sada sadhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghatu sabba dewata sabba sanghano bhavena sada sadhi bhavan